Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bedah Buku Multipliers. Kali ini kita akan masuk ke dalam bab 2. Judulnya adalah The Talent Magnet. Salah satu ciri-ciri dari multipliers katanya Liz Wiseman adalah dia itu menarik banyak orang yang bertalenta kepadanya. Jadi orang tuh pengen kerja bareng dia karena memang ya dia dikenal bisa mengembangkan kemampuan. Nah, lebih tepatnya kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa multipliers itu bisa menjadi talent magnet ya. Orang di sekelilingnya, terutama orang berbakat itu pengen banget kerja bareng dia karena tahu kemampuannya akan berkembang itu ya itu dampak saja lah ya. Nah, pertanyaan itulah gimana orang bisa mencapai titik itu? Gimana orang bisa menjadi talent magnet? Ya. Nah, jadi di bab ini Mbak Liz Wiseman itu mengutarakan ya satu kisah tentang orang namanya Meg Whitman ya. Orang ini sudah punya karir yang luar biasa di eBay gitu ya, tapi dia menceritakan ya titik dalam hidupnya, perjalanan karirnya, terutama waktu dia baru lulus ya. Dia kerja di sebuah perusahaan konsultan namanya Bain & Co ya. Di situ dia tuh dapat rumor gitu bahwa kalau kamu Mac gitu maksudnya Mac, kalau kamu tuh cukup pintar, kamu pasti akan pengen masuk ke dalam tim orang namanya Mitt Romney ya gitu kan. Nah, dia penasaran gitu kan, kenapa kok kalau aku cukup pintar aku akan masuk ke sana gitu ya. Nah, singkat cerita rupa-rupanya si Mitt Romney ini adalah seorang leader di organisasi itu yang memang dikenal sangat mumpuni dalam memberdayakan talenta orang. Jadi orang tuh pengen gabung dalam timnya Mitt Romney, kerja bareng dia karena mereka tahu bahwa dia itu akan bisa mengembangkan kemampuan orang-orang kerja bareng dia. Jadi orang yang baru lulus itu ya, itu kayak berebutan ya, nyari jalan supaya bisa gabung di timnya Mitt Romney ini. Nah sehingga singkat cerita si Meg Whitman ini pada saat dia sudah sukses ya, Mitt Romney-nya kemudian kalau nggak salah mencalonkan diri ya menjadi politisi gitu kan, dia dengan senang hati mengendorse lah gitu ya si Mitt Romney ini dan mengangkat bagian itu ya, mengangkat bahwa si Mitt Romney ini orang yang leadershipnya oke banget karena memang dia sejak dulu dikenal sebagai orang yang bisa mengembangkan kemampuan. Saya nggak tahu si Pak Mitt Romney ini akhirnya jadi politisi pada level apa, skup apa, tapi kisah ini menurut saya menarik ya, bahwa mungkin salah satu indikator nantinya kita tuh multipliers itu adalah orang yang pernah kerja bareng kita itu kemudian ya bisa merasa berhutang budi gitu barangkali kalau pakai bahasa itu ya, bahwa salah satu titik mereka berkembang adalah ketika ada di dalam tim kita. Nah pertanyaan kita adalah gimana sih jadi leader yang kayak gitu ya, apa yang perlu dilakukan supaya nanti kalau kita udah pensiun ya sudah selesai mimpin tim yang kita pimpin itu orang-orang merasa begitu, bukan sebaliknya ya, bahwa gara-gara dipimpin sama kita kemampuannya malah meredup menghilang gitu ya. Nah katanya Mbak Liz Wiseman ya, di dalam semua organisasi ya ada orang-orang yang disebut sebagai talent magnet itu ya, yaitu orang-orang yang bisa mengattract ya best talents, jadi menarik minat orang-orang yang berbakat untuk masuk, utilize it to its fullest. Nah, tapi itu karena dia memang punya kemampuan juga untuk mengutilisasi talenta itu ke titik yang paling optimal gitu ya, and ready it for the next stage. Dan pada akhirnya ini menariknya, kalau orang sudah talentanya optimal ya bisa dilepas untuk masuk ke langkah selanjutnya. Jadi dalam bayangan saya salah satu ciri-ciri multipliers adalah dia itu bisa ngerekrut orang yang bagus pas masuk di dalam timnya itu jadi makin bagus, dan ketika dia keluar dari tim itu dia melangkah ke satu jenjang yang lebih baik lagi. Ya, jadi bukannya dia sekedar pindah ya karena nggak betah ya, tapi dia pindah itu karena memang ada opportunity yang lebih baik karena dia selama di dalam tim itu berkembang. Nah, katanya ini adalah para pemimpin yang tidak hanya punya reputasi untuk delivering result ya. Tentu saja para multiplier itu adalah orang-orang yang hasil kinerjanya bagus gitu ya. Nah, tapi juga sekaligus ya orang-orang yang muda, orang yang berbakat itu bisa berkembang. Jadi dia mendapat hasilnya tidak semata-mata karena dia itu
mandor yang galak, yang keras sehingga orang bekerja keras, tetapi orang itu bertumbuh di dalam tim itu. Jadi bisa dikatakan katanya orang ini adalah akselerator dari karir-karir orang-orang lain. Nah, kira-kira gitu ya. Maka kalau secara umum kan judul buku ini kan melawankan antara multiplier sama diminisher ya kan. Nah, dalam konteks talent magnet ini, maka kalau multiplier itu adalah talent magnet, dalam artian tadi ya, dia mengattract talent karena talent itu orang-orang yang tahu dia akan berkembang, versusnya atau diminishernya, versi diminishernya adalah empire builder katanya. Jadi orang-orang yang memang pandai juga nyari orang berbakat, nah, tapi tujuannya adalah supaya kerajaannya itu terbangun kokoh dan dirinya itu akan tampak baik. Jadi multipliers katanya punya akses kepada orang-orang berbakat, tapi bukan karena mereka itu jago ngerekrut ya. Nah, cuman karena orang-orang berbakat itu pengen ya kerja bareng dia, pengen terbang bareng sama dia. Nah, sebaliknya si diminisher itu adalah empire builder gitu ya. Empire builder yang memang jago nyari resources gitu ya. Tetapi seringkali dia menggunakan resources itu untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Nah, untuk itu kadang-kadang makanya dikatakan diminisher itu ya karena lebih peduli pada kinerja saja, fokusnya lebih ke sana saja, maka kadang-kadang ada banyak talenta yang underutilized. Jadi orang-orang yang kemampuannya tidak optimal ya karena memang tidak diberdayakan. Kenapa begitu? Ya karena empire builder itu atau diminisher itu ya lebih senang cari aman ya, cari sesuatu yang memang pasti-pasti aja hasilnya kelihatan bagus lah. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi dari sini kemudian si Liz Wiseman membuat sebuah skema ya. Ada multiplier itu bisa membuat orang berada dalam namanya a cycle of attraction. Itu gambarannya begini ya. Gambarannya adalah ini ada A players ya, orang yang sangat berbakat. Nah, kemudian di attract ya, di attract sama multiplier sehingga dia menjadi A plus players. Nah, jadi udah A player jadi A plus players. Nah, karena dia dikembangkan sehingga jadi A plus players, kemudian dia juga di-recognize, diakui ya, diberi apresiasi sehingga increase market value-nya. Orang ini jadi nilainya jadi berlipat-lipat ganda. Nah, impact-nya adalah tempatnya si multiplier ini akan terkenal sebagai reputation for place to grow. Jadi tempatnya si multiplier akan terkenal sebagai tempat orang-orang itu bertumbuh atau berkembang. Nah, muter begitu. Nah, karena tempatnya kayak gitu, maka tempat itu akan mengattract lagi si A player. Jadi orang pengen masuk ke situ. Nah, sebaliknya si diminisher atau tadi empire builder itu mengalami yang namanya a cycle of decline ya. Jadi ya mereka karena balik lagi ya mereka pengen dapat hasil yang bagus, maka mereka juga punya mata untuk melihat orang berbakat. Jadi ada A players direkrut gitu ya. Nah, cuman karena kemampuannya itu dibatasi, jadi hanya dipakai untuk hal-hal yang kelihatannya membantu kerjanya saja, bakat-bakat lain nggak dikembangkan, nggak dikasih kesempatan, maka bukannya jadi A plus player, mereka menjadi A minus player. Jadi sebenarnya kemampuannya, kinerjanya, kemudian engagement levelnya jadi turun ya, A minus player, sehingga orang ini lama-lama decrease market value-nya. Nilainya di pasar tenaga kerja itu jadi turun ya. Karena ya CV-nya gitu-gitu aja mungkin, pas di interview sama tempat lain juga kayaknya orang ini kayak nggak bergairah gitu misalnya kan. Nah, dampaknya adalah orang ini mungkin stay, ya, nunggu-nunggu kesempatan gitu ya. Dan bahkan akhirnya tempatnya si diminisher tadi atau empire builder tadi dia menjadi tempat yang punya reputasi ya, reputation for place to die. Jadi tempat orang-orang kayak nunggu mati aja gitu, nunggu pensiun lah gitu kira-kira. Nah, akhirnya yang di-attract oleh tim ini bukan A players lagi kan, tapi yang di-attract adalah B minus player gitu. Nah, muternya jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa kira-kira yang bisa membuat orang bisa menjadi seorang talent magnet? Ya, dalam konteksnya jadi multiplier, spesifiknya dalam talent magnet. Nah, Liz Wiseman itu membahas setidaknya ada 4 practices-nya.
Pertama adalah para talent magnet ini atau multipliers ini, dia punya kebiasaan untuk look for talent everywhere. Jadi dia punya definisi talenta itu lebih luas, ya tidak hanya spesifik ke bidang tertentu. Ya mungkin ya kalau berefleksi ke zaman saya sekolah dulu ya, yang dianggap anak pinter itu yang pinter pelajaran eksakta, matematika, fisika, kimia gitu ya kalau saya SMA. Nah, multiplier itu nggak begitu. Dia melihat definisi talent itu luas. Nah, maka dia punya habit untuk melihat talenta itu ada di mana-mana. Sehingga dia adalah tipikal orang yang bisa mengapresiasi segala jenis kejeniusan. Ya, segala jenis kehebatan orang itu bisa diapresiasi. Nah, ada semacam quote-nya tuh bilang begini ya, if I can find someone's genius, I can put them to work. Kalau saya bisa menemukan kekuatan atau kehebatan seseorang, maka saya bisa bikin kekuatan itu jadi hasil, jadi dampak, jadi result. Nah, sehingga implikasinya ya, karena dia melihat talenta itu ada di mana-mana, dia mengapresiasi segala jenis kekuatan, sehingga dia cenderung mengignore boundary ya, dia nggak melihat ada hambatan lah. Yang paling penting adalah saya coba temukan kekuatan orang ini apa, kemudian saya coba put them to work, gitu ya. Nah, soalnya idenya simpel katanya. Multipliers itu paham bahwa orang itu senang untuk apa? Memberikan, mengkontribusikan kejeniusan mereka. Orang kalau dikasih kesempatan untuk membuktikan, mendukung organisasi dengan kejeniusan mereka itu sebenarnya orang senang. Nah, ada satu kisah menarik di bab ini bahwa si Les Wiseman itu menyadari pada satu titik dalam karirnya ya, dia itu seringkali diminta oleh timnya, oleh atasannya untuk memimpin sebuah rapat lah gitu ya. Misalnya tiba-tiba dia omongin, Lis, tolong pandu kita dong di titik ini. Nah, lama-lama dia nyadar, kenapa kok saya sering diminta begitu ya? Diminta untuk mandu sebuah sesi rapat, sesi meeting gitu. Tapi setelah direnung-renungkan, ternyata dipikir-pikir, tapi saya tuh dimintanya nggak di setiap momen rapat, nggak di semua rapat saya minta kayak gitu. Kayaknya di momen tertentu aja deh. Terus dia minta feedback sama temannya. Aku ngerasa kok aku sering diminta mimpin rapat, di rapat tertentu ya. Nah temennya yang bilang, iya kami atau leader kita tuh kayaknya nyadar bahwa kamu itu jago facilitating, yang memfasilitasi orang yang lagi brainstorming, lagi diskusi, untuk akhirnya menemukan sebuah solusi, sebuah kesimpulan, itu keahlianmu tuh. Gitu. Nah, dia bernyadar, oh iya juga ya, berarti saya itu punya kemampuan facilitating, kemampuan untuk nge-frame permasalahan, bikin kesimpulan, orang lagi diskusi macam-macam, dia bisa rumuskan jadi satu kalimat atau dua kalimat, sampai ujungnya akhirnya ketemu kesimpulan. Intinya adalah ketika diskusinya sifatnya facilitating, sifatnya diskusi yang brainstorming, maka si Les Wiseman itu punya kemampuan. Nah itu atasannya punya kemampuan itu, yang melihat bahwa si Les ini memang punya kejeniusan di sana dan dia selalu put them to work gitu. Nah, yang kedua, talent magnet itu selalu berusaha untuk menemukan ya native geniusnya seseorang. Nah, native genius seseorang itu adalah sebuah keahlian, kekuatan orang yang mudah dikeluarkan tanpa effort banyak. Dan itu menurut saya itu basis keyakinan di multipliers ya, bahwa manusia itu pasti punya sebuah kekuatan, kejeniusan yang dia itu effortless, orang lain susah. Ya kan? Nah, kalaupun ya kekuatan ini kenyataannya juga butuh latihan, tetapi si pemilik kekuatan ini itu melakukan latihan itu dengan happy. Contoh sederhana ya, ada orang yang suka dengan angka gitu ya, terus spesifiknya dia suka dengan angka-angka di ilmu akuntansi misalnya. Ya tentu saja orang ini tetap perlu belajar kan, bahkan sampai kuliah S1 gitu ya. Dan kuliahnya tidak mudah, dia akhirnya harus ikut mata kuliah sampai ujian skripsi dan seterusnya. Sampai mungkin ambil sertifikasi akuntan publik segala. Tapi kalau dia punya native genius di situ, maka dia akan bisa melakukan itu meskipun effortful, tapi juga dia menyenangi. Dan bagi dia somehow mudah aja. Compare to saya misalnya. Saya orang yang tidak number person ya. Maka kalau saya membayangkan diri saya harus kuliah akuntansi dan seterusnya, kayaknya saya akan sangat menderita sih gitu ya. Tapi kenyataannya dunia ini banyak orang-orang yang menyenangi, menggandrungi dunia akuntansi.
Nah, ilmu politik juga begitu kan. Ada orang yang jadi politisi, yang kalau dilihat rekodnya sepanjang hidup, memang dari kecil itu suka berorganisasi yang sifatnya politis begitu ya. Organisasi yang melibatkan masyarakat luas, banyak ya. Kalau di kemahasiswaan tuh ya levelnya level BEM atau senat mahasiswa. Dia nggak seneng cuma ikut apa misalnya pencinta alam gitu, nggak terlalu ya, tapi dia mainnya di level politis gitu. Nah itu bagi dia tuh mudah. Nah adanya native genius ini diyakini ya di multipliers. Dia yakin maka dia coba untuk cari. Nah pertanyaan-pertanyaan yang memandu seorang multipliers itu beberapa diantaranya adalah apa sih hal yang orang ini atau orang yang lagi diobservasi ini yang dia lakukan lebih baik daripada orang lain. Apa yang orang ini lakukan yang lebih baik daripada hal-hal lain yang dia lakukan sendiri. Apa yang dia lakukan tanpa effort terlalu besar, artinya dia tuh gampang aja bagi dia melakukannya. Ya, padahal kita tahu itu susah ya. Atau apa sih yang dia sering kali melakukan bahkan tanpa diminta, ya, inisiatif aja. Nah, yang terakhir adalah apa sih yang dia bersedia lakukan bahkan kadang-kadang kalau nggak dibayar, nggak dihitung di KPI, nggak dihitung di pencapaian, dia tetap rela melakukannya. Nah, pertanyaan panduan ini akan memancing kita untuk mengobservasi ya native geniusnya seseorang sehingga akan ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, apa tipsnya? Dilabel, dikasih judul. Karena dengan memberi judul itu seringkali akan membuat orang yang dikasih label itu akan menyadari, oh saya punya kekuatan itu ya. Nah, oh saya punya keahlian itu ya. Gitu ya. Nah, ada satu orang dikisahkan di sini, pemain rugby ya, itu yang merasa yang berhutang budi lah sama pelatihnya yang mengapresiasi dia di depan publik bahwa dia tuh punya keahlian, salah satunya adalah gerakannya itu cepat. Nah, rupa-rupanya label yang diberikan sama pelatih ini nempel di dia. Jadi dia punya confident bahwa I was fast, saya tuh orangnya cepat, kenceng gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat dia mau effort untuk terus-menerus meningkatkan kekuatannya dalam hal kecepatan itu. Nah, kalau sudah dilabeli, orang jadi sadar. Nah, langkah ketiga adalah utilize people at their fullest. Utilisasi, kasih kesempatan orang untuk memanfaatkan kejeniusannya tadi sampai mentok, gitu ya, sampai mentok, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama connect dengan opportunity, kasih kesempatan, cariin kesempatan supaya dia bisa muncul. Oh, orang ini sukanya tadi ya, si Liz Wiseman, dia punya native geniusnya jago facilitating. Ya kasih kesempatan, pas ada rapat yang butuh brainstorming, kasih ke dia gitu ya. Nah, oh dia ini sukanya connect dengan orang luas, masyarakat awam. Ada momen kegiatan sosial, kasih kesempatan. Oh dia nih sukanya ngajarin ya, mentoring orang. Ah, pas ada anak magang kasih dia kesempatan. Nah, jadi connectin antara kekuatan dia sama opportunity yang ada. Kemudian shine a spotlight, kasih apresiasi ya, dikasih apa namanya penghargaan gitu ya. Shine a spotlight, bahkan diangkat-angkat di momen-momen yang memungkinkan gitu ya. Nah, yang keempat akhirnya adalah remove the blockers. Jadi apa hal-hal yang mungkin menghalangi dia dalam rangka mengembangkan kemampuannya coba dihalangi. Jadi salah satu yang menarik di buku ini adalah multipliers itu tidak terlalu percaya dengan yang namanya primadona. Satu orang yang paling hebat di antara yang lain, yang selalu disanjung-sanjung, selalu dipuji-puji. Multiplier itu sangat mengapresiasi kekuatan tiap orang, sehingga dia mengapresiasi semua orang dalam berbagai kesempatan secara tulus, dalam konteks yang memang orang itu betul-betul sudah memberikan kekuatan dia. Jadi dia nggak pernah terlalu memprimadonakan seseorang, gitu ya. Nah, yang kedua adalah remove the blockers dengan cara menghindari kesempatan kita campur tangan ketika itu bisa dikerjakan oleh orang lain yang memang sudah kita atau sedang kita kembangkan. Jadi justru kita menyingkir kalau kita tahu ini sebenarnya bisa dikerjakan oleh tim kita. Nah, sebaliknya nih, si diminisher itu punya approach yang agak beda ya.
Nah, ini sengaja saya pikir ditulis oleh Ismail supaya kita bisa refleks ya, kita masuk ke dalam situ nggak. Pertama adalah dia itu empire builder tadi ya, pengennya bangun kerajaan. Otomatis dia pengen mengakuisisi resources ya, suka ngeliatin orang berbakat di tempat lain suka diambil-ambilin. Bukan karena orang itu tertarik padanya, tapi dia yang memang pengen ngambil gitu kan. Nah, yang kedua adalah putting people in boxes. Orang itu dikandangin, dikotakin di hal-hal yang aman aja. Udah dia biar gitu aja deh. Udah dia jago di situ, udah biarin aja, jangan dikasih yang lain. Nah, agak bedanya dengan multiplier itu apa ya, tidak terlalu kaku dengan job desk ya. Oh dia itu guru. Nah kalau diminisher tuh, oh dia guru, bagus jadi guru, udah biarin jadi guru. Nah kalau multiplier tuh ngelihat dia tuh guru memang, tapi kayaknya dia bisa jadi wali kelas deh. Kayaknya dia bisa jadi wakil kepala sekolah deh. Kayaknya dia bisa jadi guru guru pembina OSIS deh. Nah terus dikasih kesempatan, dikonekin kesempatannya. Kalau si diminisher enggak, udah guru ya, dia udah aman jadi guru, biarin aja di situ. Ya, put people in boxes. Sehingga lama-lama banyak talenta orang itu hilang ya, redup gitu ya. Dan akhirnya ya orang itu kelihatan so-so aja. Nah ini yang multiplier tidak lakukan. Dia berusaha mencari orang itu bisa punya talenta native-nya apa, bisa diapain lagi. Gitu ya. Nah sehingga prakteknya tadi ya, kalau di summary ya, satu adalah name the genius ya. Supersize it ya, jadi dicariin kesempatan untuk mencoba kemampuan orang itu. Kemudian let go the superstar, jadi jangan pernah memprimadonakan seseorang, karena sebenarnya semua orang itu primadona, semua orang itu punya kekuatan, jadi jangan pernah fokus pada beberapa orang saja. Nah begitu kira-kira teman-teman semua. Latihan pertama untuk menjadi multipliers adalah latihan untuk menurut saya meyakini dulu dalam pikiran kita bahwa orang atau tim kita itu punya kejeniusan. Maka dari keyakinan situ kita coba observasi dengan definisi talent itu yang luas. Kita cari kekuatannya, kita labeli, kita beri nama supaya mudah mengapresiasi, supaya mudah mengangkat confidence orang, kasih kesempatan untuk mempraktekkan itu gitu ya. Kemudian ya utilisasi sampai mentok gitu. Nah, kemudian cari cara supaya halangan-halangan yang ada itu menyingkir sehingga orang betul-betul bisa optimal dalam pengembangan kemampuannya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.